Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sejaman Siar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nah, mitra Sejaman Siar, seperti biasa kita kembali lagi ya dengan pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan buat mitra yang ingin bertanya, baik secara langsung lewat telepon di 08 111 86003 atau lewat WhatsApp-nya, silakan aja. Baik itu yang terkait dengan tema yang akan dibahas hari ini ataupun di luar tema yang berkaitan dengan kajian Islam ya. Baik mitra Zaman Siar, di depan saya sudah ada Gus Edward Abu Bakar yang hadir sejak tadi bahkan sholat maghrib di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya Gus ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Itu baik, yang sehat. kita harapkan, sehat baik ya. Baik Gus, seperti biasa ya pengajian Ba'da Maghrib ini kita akan bahas, tapi biasanya Gus Edward Abu Bakar ini akan memberikan tema. Ya silakan, tema seperti apa? Ya, silakan Gus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Al-Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga Allah ijabah, Allah qabul segala harapannya, cita-citanya, doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusannya, masalah hidupnya atau perjalanan hidupnya dibantu dan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Jerry. Mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga Allah ijabah segala harapan doanya, bahkan cita-citanya, dan mudah-mudahan juga segala urusannya, segala usahanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra Gangga, hari ini yang berjudul menyebut nama Allah yang Maha Agung dalam doa. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anasin annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad da'a Allah bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terdapat seorang laki-laki yang melakukan sholat, kemudian ia berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwa bagimu segala pujian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Pemberi, Pencipta langit dan bumi. Wahai Zat yang Maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila dipanjatkan doa kepadanya dengan nama tersebut maka dia akan mengkabulkannya, dan apabila dia meminta dengan nama tersebut maka dia akan memberinya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1277. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut, yang pertama, di dalam hadis menyebutkan seseorang berdoa lalu diiringi kalimat-kalimat agung Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memujinya selain menyebut sifat kemuliaannya, niscaya Allah akan mengabulkan doanya itu. Yang kedua,
Antara waktu dan tempat yang baik berdoa ialah selepas sholat. Yang ketiga, barang siapa yang berdoa dengan diiringi nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna, yang agung dan mulia, Allah akan mengabulkan permohonannya. Antara nama-nama Allah yang agung dan mulia, sebagaimana dalam sabda tersebut dibacakan doa tersebut, yaitu Allahumma inni as'aluka bi annalakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mari sebaiknya kita iringi doa kita dengan nama-nama Allah, memuji Allah yang maha agung dan mulia, agar doa-doa kita bisa terijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut juga berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, berdoa dengan nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna, yaitu dengan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Berikut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat Al-A'raf ayat 180. Yang kedua, ini merupakan sebagian dari karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menjamin akan memperkenankan permintaan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan dihina. Maka mitra Al-Gangga di mana saja Anda berada, sering saya katakan dan para guru-guru yang lain mengatakan, kita ketika berdoa, kita masukkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita ketahui dalam Al-Quran, yaitu Asmaul Husna, ada 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak sebanyak 99 asma Allah yang kita bawa dalam doa. Akan tetapi salah satu di antara bagian 99 kita ambil untuk kita memuji Allah, untuk kita meninggikan Allah. Bahasa kampungnya yaitu kita meraih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita suka dan sering merutinkan, mendawamkan daripada membaca Asmaul Husna setelah habis sholat, maka insya Allah Allah berikan kemudahan dalam hidup kita. Allah berikan kemudahan dalam perjalanan kita. Allah berikan kemudahan dalam urusan rumah tangga kita, urusan pribadi kita, urusan kepada siapapun, terlebih lagi urusan kepada orang tua dan guru-guru kita. Insya Allah, kalau kita suka dan sering memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan membantunya. Akan tetapi saya tambahkan, bukan berarti ketika Allah membantu karena sering dipuji. Allah membantu kita lebih awal. Walaupun kita tidak taat kepada Allah, Allah akan bantu. Walaupun kita tidak beriman kepada Allah, Allah akan bantu. Jadi bukan hanya orang yang beriman, bukan hanya orang yang sudah Islam dibantu oleh Allah. Siapapun dibantu. Akan tetapi berbeda dengan orang yang sudah Islam dan beriman kepada Allah, apalagi dia rajin memuji Allah, maka dia akan lebih utama dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Gus Edward, itu dia mitra sejaman siar uraian yang disampaikan oleh Gus Edward Abu Bakar mengenai topik yaitu menyebut nama Allah yang Maha Agung, lalu yang maha mulia. yang Maha Mulia. Baik, ini yang Maha Mulianya ketinggalan, ketinggalan mencatat maksudnya. Iya. Baik mitra zaman siar, apapun yang kita inginkan karena kita sifat manusia ya, selalu banyak kekurangan. Memang tidak sempurna ya Gus ya. Betul. Oleh sebab itu mungkin ada baiknya ketika kita menginginkan sesuatu yang tidak di luar akal ataupun di luar jangkauan kita, sebaiknya doa-doa yang kita panjatkan itu dengan nama yang agung, Asmaul Husna ya, yaitu setelah habis sholat itu dilakukan. Lalu bagaimana Gus ketika kita menginginkan sesuatu kemudian apa namanya bacaan-bacaan yang kita lakukan atau kita amalkan tidak lengkap, itu kan banyak apa namanya nama-nama pujian-pujian pada Allah, tapi ketika kita hanya sebatas yang kita tahu saja, itu bagaimana Gus? Alhamdulillah boleh banget Bun. Jadi salah satunya kita suka baca itu mungkin ya Rahman ya Rahim, karena udah familiar ya, Yeah. sudah biasa kita dengar, sudah biasa kita apa namanya hafal mungkin. Gak apa-apa. Jadi kita lebih baik menyebut asma Allah walaupun sedikit, walaupun tidak komplit lah kalimatnya seperti itu. Itu adalah bagian daripada memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berani mengambil tindakan. Misalkan kita punya catatan Asmaul Husna ataupun kita cari di Google lah. Ya, ataupun kita ambil Al-Qur'an tuh, lebih enaknya kita ambil Al-Qur'an, di cover lah, bahasanya di cover depan ataupun belakang ada Asmaul Husna. Lalu kita baca tuh, kita ambil tindakan, ya Allah saya pengen rutin lah baca Asmaul Husna. Nah, silakan dibaca karena kita niatnya adalah memuji Allah. Jadi kalau bahasa guru saya itu banyakin muji Allah daripada berdoa. Jadi tadi saya katakan kita belum beriman saja Allah sudah bantu. Nah, lalu kita sudah beriman tapi juga rajin memuji Allah, maka lebih utama. Nah, berbeda lagi dengan orang yang tidak beriman, apalagi dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak berdoa kepada Allah, dia walaupun nggak berdoa pasti makan, ya pasti sehat insya Allah. Tapi berbeda dengan kembali lagi berbeda dengan orang yang mengutamakan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak apa-apa Bun. Silakan aja misalkan cuma dua nih apanya ya Rahman ya Rahim, karena Bismillah itu kan kalimat di Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gak apa-apa. Ya. Lalu Gus, ketika kita ingin menyampaikan apa asma Allah gitu ya, apa saja nama-nama Allah yang baik yang sebaiknya kita ucapkan selain yang tadi Gus ucapkan? Banyak, ada 99. Misalkan kita hafal dari Allah ya Allah. Yang ada di belakang Al-Qur'an itu ya. Di belakang ataupun di depan Al-Qur'an. Itu di cover ya. Setelah cover lah gitu. Kalau cover kan depannya bunyi. Iya. Setelah cover itu ada Asmaul Husna 99. Kita ambil misalkan dari Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Saya alhamdulillah hafal, cuman kalimatnya bukan ngafalin awalnya Bun. Karena sering baca. Gitu. Jadi karena sering baca jadinya karena biasa. Pernah kan kita omongin itu ya. Jadi agama itu kalau kata guru saya jadi terapi, jadi biasa kan. Jadi nempel tuh gitu. Jadi Asmaul Husna itu karena sering dibaca, alhamdulillah apa? Ya otak saya sangat minim. Jadi kalau ngapalin 99 kayaknya susah gitu ya. Tapi alhamdulillah karena guru saya sering mengajarkan mengulang. Jadi memorinya cakep gitu ya, maksudnya hafal, dan alhamdulillah sampai sekarang terus nempel itu, terus hafal gitu. Jadi misalkan kalau kita di dalam Asmaul Husna itu misalkan kita pengen tahu Allah itu bagaimana sih, kan ada tuh ya Razak Allah yang memberikan rizki, ya Fattah Allah yang membukakan, Allah yang membuka, maha pembuka. Yang dibuka apa sih masalah, kalau ada kita ada urusan yang berat dan lain sebagainya, itu ya Fattah gitu kan, ya Allah bukain ya Allah gitu kan bahasanya. Saya ada urusan, ada bahasa simpel gini, kalau orang Betawi itu maunya gede.
Ya Allah saya lagi butuh duit 100 juta ya Allah. Nah, tapi dia dawamin ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah dengan kalimat ya Fattah Asmaul Husna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin kepada Allah, insya Allah. Allah bukain, Allah kasih rezeki. Nah, akan tetapi guru saya menawarkan atau memberikan saran. Kalau misalkan menyebut asma Allah jangan satu, gitu ya. Misalkan lagi butuh duit gitu ya, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, dua. Jadi tapi dilipat gandakan atau dibanyakin. Gak apa-apa, jangan ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya, jangan katanya. Jadi digandingin sama yang lain itu lebih baik. Apalagi gitu ya, apalagi kembali lagi setelah sholat kita ambil Al-Quran, mungkin di Yasin suka ada tuh, di buku Yasin suka ada pun biasanya. Ada Asmaul Husna kita baca, ya Allah ya Rahman, itu kan alif lam doang tuh. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nah kalau saya diajarkan guru saya pakai iya. Iya itu di awalnya pakai iya. Iya itu kan artinya wahai. Ya, ya Rahman, wahai pengasih. Ya Rahim, wahai penyayang. Ya. Jadi ada sifat Allah, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, gitu kan. Terus wahai yang memberikan rizki, wahai yang membukakan pintu atau membukakan urusan saya menjadi mudah, dari yang susah menjadi mudah. Banyak. Kalau pengen terangkat derajatnya ya banyak lah di Asmaul Husna, silakan dicek aja asmanya dan artinya dibaca juga, biar kita tahu. Ya, kalau ya Hanan ya Manan, kalau ya Fatah ya Rojak tadi sudah ya. Terus ya Muhnin ya Mugnin. Ya Mukmin. Ya Mukmin. Ya Mukmin itu yang memberikan keimanan. Ya jadi kalau kepada manusia itu yang kita yang beriman. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha percaya. Jadi mukmin itu yang percaya. Jadi kalau Allah memiliki sifat maha percaya, maka manusia juga harus percaya. Allah saja percaya kepada makhluknya, apalagi makhluknya sangat butuh kita percaya sama Allah. Ya mukmin. Jadi ya alhamdulillah banyak, luar biasa, kita pakai dah gitu ya. Kalau saya pun, saya mungkin mitra enggak, saya dapat amalan Asmaul Husna dari mana sih ya gitu ya. Zikiran Asmaul Husna dari mana sih, biar ketahuan gurunya ataupun sanad ilmunya. Kalau Asmaul Husna itu saya dari guru saya. Guru saya ini dari ada ulama besar di Mekah, yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi dari sana, dari beliau sampai ke guru saya, kami sebagai santri-santrinya membaca itu, bukan menghafalkan sekali lagi, karena buat saya pribadi saya susah juga ngapalin 99 gitu pun, karena sering dibaca, alhamdulillah terpakai di otak kami. Dan ada doanya dalam Asmaul Husna itu. Kalau kami itu dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, ada doanya, yaitu doanya seperti ini: Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyatin biyadika madin fiya hukmuka atun fiya qada'uka, sampai terakhir. Termasuk wa nuru sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi bi rahmatika ya arhamar rahimin, sampai terakhir seperti itu. Itu pentingnya kita memiliki sanad keilmuan, apalagi kita berzikir. Zikir itu harus dapat dari mana? Nah, saya tambahkan, bukannya saya pengen digeroin atau diawein. Apabila pengen mengambil sanad Asmaul Husna ini kepada saya, silakan sampai aja ke Elgangga. Gitu. Papakin saya kalau mau ngaji maghrib tuh. Biasanya kadang-kadang sebelum maghrib saya udah nyampe, papakin aja. Nanti kita serah terima bahasanya. Ajas tukum qabil itu kan begitu bahasa, ngambil ijazah dari ilmu, silakan aja. Takutnya kalau ngambil dari mendengar saja, takutnya kenapa-napa pun. Kan banyak juga sebagian orang tahu kalau mengambil aja kita amalin, hitungannya nggak ada, tinggal kita hitung sendiri. Bisa dipertanggungjawabkan. Gitu, takutnya kenapa-napa. Saya siap, tapi saya harus ketemu biar saya ijazahkan secara langsung. Kalau begini kan ijazah umum saya nggak ada yang tahu siapa yang terima. Tapi kalau ketemu, oke. Diserahkan kepada yang bersangkutan ya, orangnya ada. Jadi enak gitu, kenal. Oh Bunda Fitri yang mana? Oh iya saya tahu, yang kacamata, yang biasa nyiar sama saya kan gitu. Gitu ya. Ya baik Gus Edward Abu Bakar, sepertinya tema yang kita angkat hari ini itu menarik sekali, apalagi saya tertarik dengan
yang tadi ketika kita punya keinginan, punya kebutuhan yang sangat berat, kemudian sudah tidak bisa berdaya upaya, ya patah ya royal. Insya Allah. Baik, Gus Edward, seperti tadi keinginan Gus Edward janji karena ada sesuatu yang harus dijalani ya. Siap. Maka silakan aja sebelum meninggalkan ruang siar, ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan Gus. Baik mitra Gangga di mana saja Anda berada, ada peribahasa saya, sebaik-baiknya tempat kembali yang paling nyaman adalah kembali kepada Allah. Bukan berarti kita kalimat itu besok mati. Maksudnya mumpung di dunia ayo kita kembali kepada Allah. Nanti ketika di akhirat kita nggak kaku ketemu Allah gitu bahasa sifatnya ya, bahasa tongkrongannya. Jadi ayo pelan-pelan kita kembali kepada Allah, kita mengetahui sifat-sifatnya Allah, apa sih daripada dibaliknya kuasanya Allah, silakan dibaca Asmaul Husna. Apalagi ketika kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin dan lain sebagainya, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan guru saya mengatakan kalau dalam doa, dalam ibadah kita harus menghadirkan Allah. Ini kalimat ya. Terus Allah bisa dihadirkan, bisa. Gitu. Karena kalau nggak dihadirkan, ya Allah maha tahu, maha hadir. Maksudnya nyatu nggak kita punya hati kita ke Allah tuh nyatu nggak? Gitu. Kalimatnya sebenarnya itu. Bagaimana yang ngundang Allah menghadirkan Allah dengan Asmaul Husna. Insya Allah kalau kita suka rajin ngadu sama Allah dengan baca Asmaul Husna, Allah berikan bantu dan pertolongannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.